Shalom pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali bertemu dengan Anda dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan kita akan berbincang-bincang kali ini seputar tema kasih membangun persaudaraan. Kasih kita tahu dapat meruntuhkan segala tembok pemisah dan batasan-batasan yang ada. Dan dalam rangka HUT PGI yang ke-60 mengusung moto ini juga, kasih membangun persaudaraan. Dan untuk itu kita akan menemui narasumber kita. Beliau adalah Bapak Pendeta Andreas Yewango. Beliau adalah Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Mari kita temui narasumber kita. Oh, apa kabar Pak? Baik. Senang sekali bertemu dengan Bapak. Salam. Iya, berkaitan dengan HUT PGI yang ke-60. Ada moto yang diusung, kasih membangun persaudaraan. Kira-kira apa makna atau kasih yang seperti apa Pak yang dimaksud di sini? Kasih itu di dalam Alkitab cukup banyak dibicarakan. Iya. Tetapi yang sangat ditekankan oleh Alkitab adalah kasih tanpa pamrih. Dan di dalam bahasa Yunani dipakai istilah agape. Iya. Itulah kasih yang diperlihatkan oleh Allah kepada manusia. Ya. Dan Allah tidak menuntut apapun kecuali pertobatan manusia. Dan kasih macam itulah yang diminta kepada umat, khususnya umat Kristen Indonesia, untuk direfleksikan kepada sesama manusia. Ya. Kasih seperti itulah yang menjadi moto sekarang, atau yang menjadi slogan katakanlah, atau menjadi tema dari perayaan hari ulang tahun ke-60 Persekutuan Gereja-Gereja Jadi Indonesia. kasih yang tanpa pamrih ya Pak ya? Kasih tanpa kasih pamrih. tanpa pamrih. Nah, berkaitan dengan tema kita Pak, tema perbincangan kita kali ini dan sekaligus juga moto yang diusung dalam rangka HUT PGI yang ke-60, kasih membangun persaudaraan, kasih membangun kebersamaan. Nah, ini kebersamaan seperti apa dan dengan siapa maksudnya kita membangun persaudaraan dan kebersamaan? Bersamaan dengan sesama manusia. Dengan sesama manusia. Sebab menurut Alkitab, manusia itu adalah gambar Allah. Dan dimanapun kita ketemu dengan manusia, sebenarnya kita bertemu dengan gambar Allah sendiri. Dan karena itu, membangun tembok-tembok di antara manusia, sebenarnya kita mengkhianati apa yang sebenarnya oleh Allah sendiri disampaikan kepada manusia. Manusia adalah sesama saudara. Dan di dalam lingkungan umat Kristen Indonesia saya kira kebersamaan adalah kebersamaan di antara gereja-gereja. Dan gereja-gereja yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Iya. Tetapi sebenarnya mereka adalah satu. Karena di dalam Kristus gereja-gereja sesungguhnya hanyalah satu. Jadi dengan siapa itu berarti ada dua aspek tadi yang Bapak sebut, kebersamaan di antara gereja-gereja sebagai orang percaya kepada Kristus dan kebersamaan dengan seluruh manusia. Seluruh umat manusia. Ya, dua aspek tetapi bukan dua hal yang terlalu berbeda. Karena pada akhirnya yang kita temukan adalah kesesama manusiaan. Ya, kesesama manusia. Ya. Jadi dalam rangka HUT PGI yang ke-60 mewujud nyatakan persaudaraan, menggalang kebersamaan, ini yang mau dicapai ke depan nanti, apa harapan ke depan PGI untuk bisa mewujud nyatakan kebersamaan tidak hanya di antara gereja-gereja tapi dengan seluruh umat manusia yang ada. Harapan kita adalah bahwa masyarakat kita yang sangat majemuk ini sungguh-sungguh memperlihatkan kebersamaan. Kemajemukan memang mengasumsikan keperbedaan. Ya. Tetapi perbedaan itu tidak boleh dan tidak usah memisahkan kita. Jadi dengan kasih semua perbedaan tidak menjadi persoalan, tapi dengan kasih kita bisa menghargai perbedaan yang ada untuk bisa mewujudkan kebersamaan. Benar. Kira-kira begitu ya Pak. Keberbedaan atau perbedaan yang ada tidak usah menjadi permusuhan di antara kita. Ya, baik Pak. Kita akan melanjutkan perbincangan kita sebentar lagi Pak. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita, namun sebelumnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Sarane dengan judul Kasihilah Sesamamu.
Inilah kami Tuhan yang datang kepadamu, di salibmu, di kaki salibmu kami berserah. Tuntunlah kami Tuhan ke jalan yang Kau kehendaki. Angkatlah kami, bawalah kami ke jalan yang benar. Marilah kita semua angkat puji bagi Dia. Jangan ada di antara kita hidup saling membenci. Kasihilah sesamamu manusia, manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang pertama dan yang terutama. Inilah kami Tuhan yang datang kepadamu, di salibmu, di kaki salibmu kami berserah. Tuntunlah kami Tuhan ke jalan yang Kau kehendaki. Angkatlah kami, bawalah kami ke jalan yang benar. Marilah kita semua angkat puji bagi Dia. Jangan ada di antara kita hidup saling membenci. Kasihilah sesamamu manusia, manusia seperti dirimu sendiri. Sebagai Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-60 kepada Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI. Doa dan harapan kami ialah ke depan PGI bersama dengan PGLI dan PGPI dan gereja-gereja lain bahu-membahu bersama-sama mewujudkan keesaan gereja di Indonesia, mewujudkan panggilan Tuhan bagi gereja Tuhan di Indonesia, supaya Kristus kepala gereja dipermuliakan dan umat Tuhan dan seluruh bangsa ini boleh diberkati. Kami segenap keluarga besar Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, GAMKI, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-60 bagi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Semoga di hari ulang tahun ini PGI dapat menjadi rumah bagi semua umat Kristen, rumah bagi organisasi maupun lembaga-lembaga kemitraan, dan di mana rumah ini juga boleh kita membicarakan segala sesuatu mengenai kekristenan di Indonesia maupun juga dapat membicarakan
persoalan kebangsaan ke depan. Dan kiranya rumah PGI ini juga ke depan dapat diwujudkan dalam bentuk Okumene Center yang tempat di mana kita semua berada. Kami dari Komisi Perempuan mengucapkan selamat ulang tahun kepada PGI yang ke-60 pada tahun ini. Kami mengharapkan agar PGI memberikan tempat yang selayaknya lagi kepada kaum perempuan di PGI. Dan juga tahun 2010 adalah dekade terakhir tentang program kekerasan wanita. Saya mohon agar PGI mengadakan evaluasi apakah ke-28 sinode yang ada di bawah PGI sudah melaksanakan program tersebut atau tidak, agar program tersebut bermakna kepada kaum perempuan dan kita semuanya. Terima kasih. Kembali kita akan melanjutkan perbincangan kita seputar tema kasih membangun persaudaraan. Ya, Pak Pendeta, kita melanjutkan kembali perbincangan kita. Sejauh mana kasih yang sudah kita bicarakan tadi telah terlihat nyata dalam gereja-gereja saat ini dalam membangun kebersamaan di antara gereja-gereja itu sendiri? Saya kira sangat jelas ya, dalam usia 60 tahun. Ya. Gereja-gereja yang tadinya hanya 29 yang menyatakan diri sebagai Dewan Gereja-Gereja di Indonesia berkembang menjadi 88 gereja. Itu berarti bahwa ada relasi yang baik sekarang di antara gereja-gereja yang sangat berbeda atau agak berbeda teologi dan eklesiologi, ajaran tentang gereja. Ya. Bahwa mereka itu bersatu di dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Ya. Itu adalah bukti bahwa persaudaraan dan mungkin lebih baik persekutuan di antara gereja-gereja telah terbentuk. Ya. Dan di dalam ulang tahun, dalam rangkaian hari ulang tahun PGI yang ke-60 ini ya Pak ya. Ya, betul. Apa Bapak melihat seberapa besar peran PGI ini sendiri dalam mewujud nyatakan kebersamaan di seluruh gereja-gereja yang sudah menjadi anggota PGI dan gereja-gereja yang belum menjadi anggota PGI? Itu harus dinilai oleh gereja-gereja sendiri. Ya. Seberapa besarkah gereja-gereja memperoleh berkat dari keberadaan persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Yeah. Tetapi kami yakin bahwa dengan makin bagusnya relasi itu, maka persekutuan di antara gereja-gereja sebenarnya sudah terbentuk sebagaimana saya katakan tadi. Dan itu nampak bukan saja di dalam dokumen-dokumen yang dihasilkan bersama, tetapi juga di dalam pelaksanaan keputusan-keputusan yang dihasilkan bersama melalui sidang raya dan sidang-sidang majelis pekerja lengkap. Jadi dengan bertambahnya anggota yang semakin banyak itu berarti bahwa PGI sudah cukup berperan dalam mewujudkan sedikit tidaknya bisa diartikan demikian. Iya, baik ya. Pak. Tapi dalam perkembangan itu, dalam perkembangan mewujud nyatakan kebersamaan gereja-gereja, adakah contoh-contoh persoalan dalam gerakan oikumene akhir-akhir ini Pak terkait konteks membangun kebersamaan? Saya kira dalam 60 tahun gerakan oikumene ini kita tidak hanya membangun relasi di antara gereja-gereja, tapi juga relasi dengan masyarakat ya, di mana kita ada. Sebab adanya gereja tidak bisa difahami apabila keberadaan masyarakat tidak dipahami. Dan karena itu kita juga membangun relasi dalam hubungan dengan umat beragama lain. Misalnya kami boleh menyebutkan di sini relasi kita dengan NU dan Muhammadiyah sangat baik ya selama ini. Dan relasi itu saja sudah menolong kita bersama baik gereja-gereja maupun masyarakat pada umumnya untuk menjalin kerukunan dan kehidupan kebersamaan. Itulah makna dari tema itu, kasih ya, membangun kebersamaan. Dengan kasih segala tembok pemisah itu diruntuhkan, tidak ada lagi batas-batas ya Pak ya. Jelas ya, saya kira begitu. Iya, jadi ini bagaimana Bapak menjelaskan tema kasih membangun, moto ya, kasih membangun kebersamaan, dan dikaitkan dengan tema PGI 5 tahun
ke depan ini. Tuhan itu baik untuk semua orang. Itu berarti juga dalam rangka membangun kebersamaan dalam konteks masyarakat yang majemuk ini, Pak. Betul. Jadi Tuhan itu baik kepada semua orang. Iya. Itu Tidak terbatas hanya untuk dan tema ini orang-orang. disepakati akan menjadi tema dari seluruh kegiatan gereja-gereja dalam 5 tahun yang akan datang. Iya, Pak. Dan jabarannya adalah pada kasih itu membangun persaudaraan, membangun kebersamaan. Dan Anda mengatakan tadi bahwa tembok-tembok itu sudah diruntuhkan, benar. Dan mesti begitu. Walaupun ada kecenderungan kita juga membangun tembok-tembok baru. Dan tembok-tembok baru itu bukan hanya lintas agama, tetapi juga lintas denominasi. Karena itu adalah pergumulan bersama kita di dalam rangka hari ulang tahun 60 PGI. Tembok-tembok itu sungguh-sungguh harus diruntuhkan, sehingga persaudaraan sejati yang akan terjadi. Dan di perjalanan yang ke-60 tahun ini, ya, pada kenyataannya tidak bisa dipungkiri bahwa tembok-tembok itu sebenarnya belum runtuh semuanya, Pak, ya. Tapi masih ada batasan-batasan yang menghambat kebersamaan itu terwujud sedemikian utuh, ya. Bagaimana caranya tembok-tembok yang belum runtuh itu bisa diruntuhkan sehingga kalau selama ini antar denominasi sendiri pun masih ada persoalan-persoalan yang muncul, bagaimana mungkin kita bisa membina kebersamaan dengan yang bukan gereja, dalam arti masyarakat yang berbeda agama dan sebagainya. Kalau antara gereja sendiri pun tembok itu masih ada, Pak. Sebenarnya di dalam gereja sendiri sudah ada semacam kesepakatan. Ya. Paling tidak melalui dokumen yang dihasilkan oleh sidang raya. Ya. Piagam saling mengakui dan saling menerima misalnya. Itu juga satu upaya untuk meruntuhkan tembok-tembok. Tembok yang ada. Dan sayang saya katakan tadi belum semuanya itu dilakukan. Dan saya kira tepat yang dikatakan oleh Anda bahwa meruntuhkan tembok-tembok pemisah dengan masyarakat hanya bisa terjadi kalau tembok-tembok di dalam gereja sendiri sudah diruntuhkan. Iya. Dirumuskan secara positif, artinya kita harus membangun persekutuan dan kerukunan di antara umat. Dan saya kira kemajemukan yang adalah sesuatu yang given, yang harus diterima sebagaimana adanya, tidak boleh menghalangi kita untuk menjalin persaudaraan yang sejati itu. Ya, jadi di akhir pembicaraan kita saya pikir ada himbauan yang akan Bapak sampaikan kepada seluruh pemirsa di tanah air, gereja-gereja di Indonesia untuk bisa mewujud nyatakan kebersamaan yang utuh sebagaimana yang kita harapkan, kasih bisa membangun kebersamaan itu. Baik, dalam rangka hari ulang tahun ke-60 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, saya menghimbau gereja-gereja untuk merayakan hari ulang tahun ini dengan kembali kepada komitmen kita mewujudkan gereja Kristen yang esa. Kepada masyarakat Indonesia, saya menyampaikan ucapan banyak terima kasih atas kerjasama dan kerukunan yang selama ini telah dijalin. Tentu masih ada persoalan di antara kita, tetapi persoalan itu tidak boleh menghalangi untuk kita menjalin persaudaraan sejati. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati gereja-gereja, Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Ya, terima kasih Pak untuk perbincangan kita. Selamat ulang tahun PGI yang ke-60. Kiranya perbincangan kita boleh memberi semangat bagi gereja-gereja di Indonesia untuk membangun kasih persaudaraan yang utuh, dilandaskan oleh kasih Kristus. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian perbincangan kita seputar tema kasih membangun persaudaraan, dan kiranya semangat kasih Kristus boleh menjadi semangat kita untuk mengalahkan tembok-tembok pemisah, meruntuhkan tembok-tembok pemisah dan membangun persaudaraan yang utuh. Demikian perbincangan kita dan sampai jumpa. Tuhan memberkati. Kita akan akhiri perbincangan kita dan kami minta Bapak menutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bahwa perbincangan ini sudah terjadi
Dan kami mohon Engkau memberkati gereja-gerejamu di seluruh Indonesia. Kami mohon Engkau memberkati bangsa ini, supaya bangsa kami bisa keluar dari berbagai permasalahan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pak untuk penjelasan yang sudah disampaikan. Pemirsa, demikian perbincangan kita seputar tema kita kasih membangun persaudaraan, dan kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Sarane dengan judul Pujilah Tuhan Hai Jiwaku. Perlindunganku dulu, kini dan selamanya. Yang menopang langkah kehidupanku dengan kebenaran kuasa firman-Nya. Lembut kasih-Nya tulus, tiada pernah berubah. Dulu, kini dan selamanya. Karena Dia telah melepaskan hidupku dari kuasa dosa, karena Dia telah memulihkan hidupku jadi seperti baru. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah, sebab Allah bersemayam di atas puji-pujian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah, angkatlah kidung yang indah, tinggikan namanya. Besar perkasa Allahku berkuasa, dulu, kini dan selamanya. Yang menopang langkah kehidupanku dengan kebenaran kuasa firman-Nya. Lembut kasih-Nya tulus, tiada pernah berubah. Dulu, kini dan selamanya. Karena Dia telah melepaskan hidupku dari kuasa dosa, karena Dia telah memulihkan hidupku jadi seperti baru. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah, sebab Allah bersemayam di atas puji-pujian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah, angkatlah kidung yang indah, tinggikan namanya. Besar perkasa Allahku berkuasa, dulu, kini dan selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah, sebab Allah bersemayam di atas puji-pujian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah, angkatlah kidung yang indah, tinggikan namanya. Besar perkasa Allahku berkuasa, dulu, kini dan selamanya. Shalom, saya Pendeta Dr. Zapalin Marbun, Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-60 kepada Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, mewakili seluruh gereja-gereja anggota Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, dengan harapan dan doa tentunya ke depan PGI makin meningkatkan lagi perannya dalam rangka meningkatkan
gerakan Oikumene in Action. Kita berdoa supaya seperti yang didoakan Tuhan Yesus agar kita menjadi satu, itu betul-betul nyata sehingga bangsa ini merasakan kemuliaan Tuhan, bangsa ini merasakan kebaikan Tuhan lewat kesatuan yang telah dinyatakan dalam gereja-gereja yang ada di Indonesia ini. Seluruh interdenominasi merasakan kasih Tuhan oleh karena kesatuan yang telah dibangun selama ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim warahil kudusi al-illahu wahid amin. Shalom alaihim besem hamasya. Hari ini merupakan hari yang berbahagia bagi umat Ortodoks karena kami ingin menyampaikan satu ucapan selamat kepada PGI yang telah berumur 60 tahun. Itu merupakan satu anugerah dan karunia dari Allah terhadap PGI dengan seluruh lembaga-lembaganya yang telah begitu mantap berada di bumi Indonesia tercinta ini. Kami tentunya sebagai umat Ortodoks, kami akan mendukung apabila satu saat nanti umat Kristiani ini akan bersatu di dalam satu wadah. Kami ingin memperkenalkan Romo Boris adalah koordinator dari Gereja Ortodoks Indonesia untuk 3 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Silakan Romo Boris menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan kesatuan dan keesaan gereja di Indonesia. Ya, menurut kami keesaan itu adalah Sang Tritunggal Maha Kudus, yaitu dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga kalau kita mengatakan suatu kesatuan, jadi di situ satu kesatuan itu mempunyai suatu organ, dan organ itu ada kita sebut sebagai organisasi yang selama ini kita sering kita dengar. Jadi organ itu adalah kita bisa melihat ada tangan, ada kaki, ada kepala, dan yang lain-lainnya. Sehingga ketika organ itu disatukan dan menjadi satu di dalam satu tubuh, yaitu dengan Sang Yesus Kristus itu, sehingga gambar dan rupa Allah, yaitu Sang Kristus itu sendiri akan muncul dan akan nampak sebagai mana sepertinya kita diciptakan oleh Allah sebagai gambar dan rupa Allah. Itulah yang harus kita wujudkan di dalam satu kesatuan dan keesaan ini. Saya mewakili pemuda-pemuda gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang ke-60. Harapan kami dengan semakin jayanya PGI, kiranya PGI lebih memperhatikan keadaan pemuda-pemuda di gereja, karena begitu banyak pemuda-pemuda gereja yang kurang mengerti dan memahami PGI. Itu bisa saya rasakan di dalam pergumulan saya sebagai anak muda gereja, dan kami berharap PGI lebih dikenal, lebih disayangi, lebih dicintai, dan program-program PGI ke depan bisa menyentuh persoalan-persoalan pemuda, sehingga pemuda-pemuda gereja tahu dalam berokumene tidak fundamentalis dan menjadi pemuda yang meneruskan perjuangan bangsa negara kita ini. Terima kasih. Demikian pemirsa, kita akhiri program Mimbar Agama Kristen ini dan kami mengucapkan selamat hari ulang tahun PGI yang ke-60 dengan semangat kasih, membangun persaudaraan, dan kiranya semangat itu juga yang menjadi semangat kita bersama dimanapun Anda berada pemirsa di seluruh tanah air. Bangun tetap kebersamaan, bangun tetap persaudaraan dengan kasih cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua.